Semangat pagi mitra-mitra dimanapun Anda berada, petani-petani dimanapun Anda berada, dan teman-teman petani semua dimanapun Anda berada ya. Kali ini temanya adalah bertanam timun. Tapi ini timun bukan sembarang timun, tapi ini timun Kyuri atau timun Jepang ya. Bagaimana dengan teknisnya dengan menggunakan teknologi dengan NASA. Nah teman-teman semua, mitra-mitra semua ya, timun Kyuri ini ya, ini ukurannya agak besar. Warnanya lebih hijau ya, kemudian kaya nutrisi, mencegah kanker, meredakan stres, dan bagus untuk diet ya teman-teman semua. Dan kandungannya di sini ada berbagai macam ya, ada karbohidrat, protein, seratnya, vitamin C, K, magnesium, kalium, dan mangan ya. Kemudian manfaatnya tadi sebagai sudah saya sebutkan, termasuk mencegah dehidrasi, mencegah sembelit, menurunkan berat badan, mengendalikan kadar gula dalam darah, serta menjaga kekuatan tulang, mencegah penyakit jantung, dan menghambat pertumbuhan sel kanker ya teman-teman semua. Nah di Indonesia ini berbagai macam jenis sudah ada ya, ada beberapa macam jenisnya ya. Kalau kita beli online juga sudah ada, berbagai merek juga ada, di toko pertanian juga sudah ada. Jadi kita pun sedikit agak mudah ya untuk bertanam ataupun bercocok tanam timun Kyuri ini ya teman-teman semua ya. Nah, bedanya apa dengan timun yang lokal? Ya, timun yang lokal ini sedikit lebih pendek ya, kemudian warnanya lebih sedikit agak putih-putih ya. Sementara kalau Kyuri Jepang ini lebih lonjong, warnanya hijau pekat, teksturnya lebih padat, dan lebih berair dibandingkan dengan timun lokal ya. Jadi lebih berair dan lebih padat ya teman-teman semua. Ya, kemudian kalau dibandingkan dengan zucchini zucchini terong Italia, bedanya ya, kalau Kyuri adalah dari negeri Sakura, dia memiliki bentuk mirip timun. Soal rasa, buah ini mirip seperti dengan labu atau melon. Sementara kalau zucchini dari bahasa Italia, zucchini adalah jamak ya. Kemudian jenis labu kecil yang buahnya dipanen sebelum matang untuk dijadikan sayuran ya. Jadi satu dari Jepang ya timun ini, satunya zucchini dari Italia, tapi bentuknya adalah labu ya, satu timun satu labu ataupun terong. Nah ini adalah salah satu masakan khas ataupun yang sering digunakan di acara-acara tradisional, yaitu acar Jepang atau acar tradisional Jepang yang namanya sukemono ya. Ini seperti ini acarnya yang ada di Jepang dengan menggunakan timun Kyuri tentu saja ya teman-teman semua. Untuk di Indonesia ini kalau kita masuk ke warungnya Pak Kondri ya, Komandan Andri, atau mungkin ke Aman Jiwo yang di daerah Borobudur di sana, ini juga ada ya timun-timun yang menggunakan, semua hampir yang menggunakan timunnya dari timun Kyuri ya. Itu berbeda dengan timun yang biasa, dan rasanya juga tentu saja sedikit lebih padat dan berair ya teman-teman semua ya, tadi sudah saya sampaikan. Lalu bagaimana budidayanya teman-teman semua? Yang pertama, benih kita beli ya, tentu saja benih kita beli. Nah setelah kita beli bisa dari online ya dan sebagainya. Nah kemudian benih itu kita rendam ya, kita rendam dengan air yang ditambah dengan hormonik. Jadi satu tutup hormonik dari NASA ini ditambah dengan 1 liter air ya, direndam kurang lebih sekitar 15 menit ya. Yang tenggelam kita buang, yang tenggelam kita ambil, yang mengapung kita buang ya. Ini direndam kurang lebih sekitar 14 jam ya, agak lama sedikit ya. Namun kita sekitar 2 jam pun juga sudah bisa ya, kalau misalnya kita buru-buru ya, misalnya begitu 2 jam atau mungkin sampai 14 jam. Nah setelah dari 14 jam kita bisa benih tadi bisa kita rendam dan kita tiriskan, kemudian kita pindahkan ke lipatan handuk basah atau kapas atau apapun ya yang di situ ya. Kemudian kita tunggu sampai 12 jam sampai akarnya keluar. Nah ini kalau sudah akarnya keluar ya, kurang lebih sekitar 12 jaman, kemudian kita tanam benih polybag tadi ke dalam polybag mini atau mini polybag, atau mungkin bisa membuat tray ya teman-teman semua ya, yang dari polybag mini berisi campuran tanah, pupuk kandang, dan media tanamnya, bisa kokopit dan lain sebagainya. Sementara itu sambil menunggu budidaya di mini polybag ini ya, benih tadi tumbuh menjadi bibit, maka kita membuat bedengan yang dicampur dengan dolomit, kompos, pupuk kandang juga boleh, yang 1 minggu sebelumnya kita sudah disiapkan ya, dengan lebarnya bisa 1-2 meter dan panjangnya menyesuaikan. Nah ini bedengan ini diberi atap yang menghadap ke timur, jadi arah bedengan ini adalah timur barat ya teman-teman semua. Supaya apa? Supaya
mataharinya kita dapat semua dari awal hingga akhir atau dari pagi hingga sore. Ya, jadi seperti itu. Kita tanam dengan tray juga bisa, kita tanam dengan mini polybag juga bisa. Ya, ini kurang lebih sekitar 1-2 minggu di situ sampai berdaun 2 ataupun 3 ya, lebih aman berdaun 3 itu bisa kita pindahkan ya. Seperti itu. Jadi kita siapkan dulu benihnya, kemudian kita rendam dengan hormonik, ya kemudian kita tambahkan kapas ataupun lipatan handuk ataupun kain ataupun yang lainnya ya, supaya kita bisa melihat perkembangan akarnya kurang lebih sekitar 12 hingga 14 jam, baru kemudian nanti kita pindahkan ke mini polybag atau media tray ya teman-teman semua. Sambil menunggu kita membuat bedengannya untuk menanam tanaman ketimun. Nah, ini kita menggunakan dengan tray ya, mini polybag atau tray. Jadi media tanamnya ada kompos, ada sekam bakar ya, ini sesuai dengan seperti yang biasanya dengan pembibitan ya, jadi bermacam-macam. Ada sekam padi, ada kokopit dan sebagainya. Jadi banyak media tanam yang digunakan, ataupun teman-teman juga bisa mencari solusi ataupun mencari media-media lain yang mungkin ada di Google ya teman-teman semua. Nah, sambil menunggu tanaman tadi tumbuh menjadi bibit, maka kita mempersiapkan yang namanya persiapan lahan. Ya, lahannya sudah mau dipakai, kita siapkan, pisahkan dari gulma, kita cangkul ya, tanahnya 25 hingga 30 cm, kemudian kita buat bedengannya ya, sekitar lebar 1 meter dengan panjang menyesuaikan tentu saja, dan tingginya ini juga kurang lebih sekitar 20 hingga 40 cm. Ya, ini panjang menyesuaikan tuh idealnya kurang lebih ya sekitar 3 meter lah kalau misalnya kita mau potong-potong teman-teman semua. Nah, kemudian setelah kita bedengan kita siapkan, tabur juga dengan dolomit ya, sambil ditabur dengan dolomit. Ada juga yang menambah pupuk kandang juga boleh, namun pupuk kandang yang sudah jadi atau yang sudah difermentasi ya teman-teman semua. Nah, setelah kita aduk di bagian atasnya, kita tutup dengan mulsa. Namun sebelum ditutup, maka kita aduk secara merata, baru kemudian kita tutup dengan mulsa teman-teman semua. Jadi ini sudah siap digunakan untuk ditanami dengan timun kiuri yang bibitnya sedang kita siapkan. Nah, kemudian ya setelah kita siapkan media tanam dan sebagainya, maka sekitar 2 minggu ya, 10-14 hari sudah berdaun 3 atau 4 seperti pada gambar. Nah, ini kita bisa pindahkan ke polybag, bisa pindahkan ke media tanam, bisa kita pindahkan ke lahan ya. Setelah kita pindahkan, kita masukkan ya, kalau media pot ya berarti potnya harus disiapkan dengan media tanamnya, ada kokopit, ada kompos barangkali kalau pakai, ada sekam bakar ya. Kemudian bisa juga dengan di sekitar lahan, maka lahannya kita siapkan terlebih dahulu. Tadi kita juga sudah menyiapkan bedengan kalau kita mau ke lahan, atau bisa dengan menggunakan sekitar rumah kita ya, yang penting kita sudah siapkan terlebih dahulu media yang untuk ditanami dengan timun kiuri ini. Nah, kemudian setelah kita tanam ya, maka penyiramannya berikutnya kita tambahkan dengan Supernasa dan Gio ya teman-teman semua, 2 sendok ya makan Supernasa dan tambah 1 sendok Gio, kita aduk terlebih dahulu ya, kemudian baru kita sampai merata, sampai tidak ada yang menggumpal ya, kemudian kita siramkan ya, untuk 10 liter ini kurang lebih sekitar untuk 20 polybag atau pot, atau mungkin sekitar ya setengah liter mungkin sekitar 2 gelasan gitu untuk pemupukan awalnya ya, sebulan awalnya ya. Upayakan ini jangan sampai kena sinar matahari secara langsung terlebih dahulu. Kalaupun kita menanam pagi-pagi sekali ya, kalau tidak kita mungkin sore-sore saja kita menanam ya. Kalau kita pagi mungkin kita tidak kena sinar matahari secara, kalau banyak misalnya begitu kita kena sinar matahari, mungkin mendingan kita menanamnya agak sore-sore supaya tanaman kita lebih awet dan bisa lebih bertahan lama dan lebih tumbuh suburnya ya, lebih subur gitu ya, daripada kita menanam pagi-pagi. Kalau misalnya nggak selesai, misalnya nyambungnya atau mungkin diteruskan sampai siang hari, lah ini nanti kita bahaya karena tanamannya nanti kaget dan bisa menimbulkan semacam kayak stuck begitu, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kita siapkan juga yang namanya ajir teman-teman semua, yang namanya ajir, karena tanaman ini juga membutuhkan ajir, karena seperti pada tanaman timun biasanya, maka ajirnya ini agak tinggi-tinggi, dan nanti juga dibuatkan tanaman ajirnya yang melingkir ya, mendatar ya, jadi ada yang dari atas ke bawah, tapi juga ada dari kanan dan kiri ya, sebagai untuk dikaitkan ya. Kalau situasinya cukup panas sekali seperti ini, bisa juga ditambahkan dengan adanya
sekam ya, satu suri sekam seperti ini, atau mungkin dengan jerami seperti ini sebagai toppingnya untuk menutup supaya tidak terlalu kepanasan. Tetapi kalau nanti sudah ada hujan dan sebagainya, perlu kita buka supaya tidak terlalu ada jamur di situ ya teman-teman semua. Nah, ya tadi kita sudah mulai penyiraman yang pertama dengan Supernasa dan Glio untuk pemberian perawatan, dan perawatannya sekaligus jika disiram setiap hari ya, sesuai dengan kebutuhan tanaman, bisa pagi sore ataupun pagi saja atau sore saja tergantung dari cuacanya ya teman-teman semua. Nah kemudian pada saat polybag ya atau pot terbuka dan masih kecil, jika bisa ditutup dengan jerami ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa jerami ini untuk membantu supaya tidak terjadi penguapan dan supaya akarnya menjadi tumbuh lebih cepat terlebih dahulu ya. Nah kemudian kita siapkan ajir teman-teman semua, ajir untuk atas yang bawah, dan ada nanti untuk dikaitkan ya, biasanya ada tempat tali untuk dikaitkan supaya tetap tegak berdiri ya, karena ini tanaman kiuri ini atau timun dari Jepang ini atau timun Jepang ini memang suka yang lebih ke atas. Kalau timun lokal barangkali dirambatkan ke kanan dan ke kiri, kalau tanaman timun kiuri ini biasanya dirambatkan ke atas. Dan biasanya di Jepang ini disambung dengan kabocha atau labu Jepang, di mana ini untuk memperbaiki akarnya. Tapi kalau di kita di sini saya rasa cukup dengan pengolahan lahan yang bagus, pembuatan bedengan yang baik. Kita berharap akarnya sudah cukup bagus untuk mendukung supaya buah ataupun timun kiuri yang kita hasilkan menjadi lebih baik ya. Ya ini adalah manfaat daripada dengan menyambung kabocha atau labu Jepang ini adalah supaya akarnya yang kuat dan tahan terhadap penyakit sampai 5 bulan ya. Tetapi untuk di Indonesia saya rasa yang penting adalah pengolahannya sudah betul ya, tidak keras dan sebagainya, rutin perawatannya baik itu penyiramannya, anti jamurnya, anti hamanya, dan juga nanti kita pemupukannya teman-teman semua, itu kita rutinkan, jangan sampai terlambat. Nah kemudian teman-teman semua, ini ada beberapa yang menggunakan dengan dosis macam-macam ya, ada NPK ditambah pupuk mikro, ada urea dan sebagainya, dikocorkan ya. Kemudian ada juga yang menggunakan dengan NPK dilarutkan dulu baru kemudian kita siramkan. Nah teman-teman semua ya, teman-teman semua, ini yang pemberian pupuknya dari awal hingga akhir ini kita sarankan sebaiknya dilarutkan terlebih dahulu dan nantinya akan dikocorkan. Jadi tidak menggunakan pupuk yang langsung ditebarkan ke lahan atau ditebarkan langsung ke tanaman. Jadi kita larutkan terlebih dahulu ya. Ini misalnya kita menggunakan dengan setengah sendok teh NPK 1:1 ya, satu isi sebelahnya kosong ya, misalnya begitu. Jadi kita berikan ini 1:1, jadi satu tanaman ya dibandingkan di kanan dan kirinya ya begitu. Kemudian 2 NPK ini tambah 1 KCl buat lubang 1 dosis 1 T untuk 25 hari generatif dan seterusnya ya. Ini pemupukannya adalah seperti itu. Ini untuk pupuk makrnya ya, bisa dicampurkan dengan pupuk dari NASA boleh juga ya, seperti ini ya. Jadi Supernasa dengan Glio tadi sudah kita lakukan. Kemudian nanti 15 hari ya, ini ada dengan menggunakan dengan Peocenasa dan Hormonik ya teman-teman semua ya. Untuk penyemprotannya di usia 15, 35 dan 55 ya, cukup seperti itu. Kemudian pemberian Supernasanya itu di awal tanam dan kemudian nanti di bulan pertama. Jadi nanti bulan pertama kita berikan lagi Supernasa ya, dilarutkan seperti halnya pada saat kita pemberian pupuk yang pertama. Boleh juga ditambahkan dengan pupuk makronya seperti itu. Nah kemudian setelah 30 hari ya kita selang-seling boleh dengan Supernasa ataupun kita langsung ganti dengan menggunakan Power Nutrisi. Jadi setelah penggunaan Supernasa ya, kemudian kita selang-seling dengan Power Nutrisi setelah 30 hari. Jadi di usia 35 atau mungkin 45 kita sudah bisa menggunakan dengan Power ya. Rutinkan penyemprotan ini 3 kali ini dengan usia 15, 35, 55 hari dengan 3 tutup sampai 5 tutup seperti pada tabel teman-teman semua. Kemudian penyerbukannya teman-teman semua, ini sehalnya pada tanaman greenhouse. Jadi penyerbukannya bisa kita penyerbukan sendiri ya, atau kita bisa dengan menggunakan dengan senjata penyerbuk ya. Jadi semua tergantung dengan lingkungannya masing-masing. Andai kata ini serangga penyerbuknya sudah cukup, maka biasanya sudah terjadi penyerbukan secara langsung. Tetapi kalau misalnya itu belum ada penyerbuknya ya, misalnya mau tidak mau kita melakukan dengan penyerbukan secara manual, yaitu artinya kita mengambil bunga jantannya untuk dimasukkan ya serbuk sarinya ke
betinanya ya. Ini untuk membuat supaya menjadi buah nantinya. Kemudian panen ini biasanya dimulai di usia 40 sampai 45 hari ya, sesuai dengan jenisnya atau varietasnya ya. Biasanya sekitar 2,5 bulan itu bisa kita panen ya, panen tanaman kiwi ini ya. Atau mungkin kita pemupukannya bisa menggunakan seperti sistem hidroponik juga bisa, atau mungkin dengan drip juga bisa ya teman-teman semua. Jadi ini pilihannya banyak banget, bisa dengan pot, bisa dengan polybag, bisa dengan lahan, atau bisa dengan cara drip misalnya begitu. Nah seperti dengan greenhouse ya, itu bisa kita lakukan seperti itu. Dan nantinya panen tanaman timun kiwi ini bisa kira-kira rata-rata sekitar 2,3 sampai 3,5 kilo per tanamannya. Jadi mungkin ada sekitar kurang lebih sampai 6, mungkin 8, kadang-kadang lebih ya teman-teman semua. Ya, seperti itu saja teman-teman semua, ya mitra-mitra semua. Demikian jadi cerita kita tentang timun kiwi, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ya. Dan barangkali nanti kalaupun ada pertanyaan, silakan hubungi kami, silakan kontak kami di sebelah sini. Ya teman-teman semua, demikian tadi cerita kita hari ini, mudah-mudahan memberikan inspirasi dan manfaat. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.